Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di Jalan Makrifat, apa kabar hati kalian hari ini? Semoga saat suara ini sampai ke telinga kalian, jiwa kalian sedang dalam keadaan yang tenang. Atau setidaknya, sedang berusaha untuk menemukan ketenangan itu kembali. Mari kita sejenak menarik napas dalam-dalam, lepaskan semua ketegangan yang ada di pundak, dan biarkan pikiran kita mengalir, mengikuti arus kota-kota yang penuh cinta dari Sang Pencipta. Kita semua pasti pernah berada di satu titik di mana dunia terasa begitu sempit, seolah-olah langit sedang runtuh, dan bumi tidak lagi memberikan tempat untuk berpijak. Ada saat-saat di mana masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda, dari urusan ekonomi yang mencekik, hubungan keluarga yang meretak, hingga rasa kehilangan yang amat mendalam. Pernahkah kalian merasa bahwa kalian sudah melakukan segalanya? Sudah berdoa hingga air mata kering, namun keadaan tetap tidak berubah sama sekali? Mungkin saat ini engkau sedang duduk sendirian di sudut kamar, merenungi nasib yang seolah tidak pernah berpihak padamu. Engkau melihat orang lain tertawa dan merasa bahwa dunia begitu tidak adil. Tapi benarkah demikian? Benarkah Allah sedang melupakanmu? Mari kita buka lembaran hati kita pelan-pelan. Ketahuilah bahwa setiap rasa sakit yang kau rasakan, setiap detak jantung yang terasa berat karena kesedihan, dan setiap helai napas yang kau hela dengan berat, semua itu ada dalam pengawasan Allah yang Maha Rahman. Allah berpesan kepada kita semua melalui keheningan alam semesta bahwa tidak ada satupun beban yang diberikan tanpa tujuan yang mulia. Bayangkan sebuah pohon yang sedang diguncang angin kencang. Apakah angin itu bertujuan untuk menumbangkan sang pohon? Tidak selalu. Terkadang, angin kencang itu hadir untuk menggugurkan daun-daun yang sudah kering dan mati, agar tunas-tunas baru yang lebih segar memiliki ruang untuk tumbuh. Begitu juga dengan ujian hidupmu. Mungkin masalah yang kau hadapi sekarang adalah cara Allah untuk menggugurkan sifat-sifat buruk dalam dirimu, atau menggugurkan ketergantunganmu pada makhluk, agar engkau kembali bersandar hanya kepadanya. Pernahkah engkau merenungkan mengapa Allah menaruh beban ini tepat di pundakmu dan bukan di pundak orang lain? Itu karena Allah tahu kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwamu, sebuah kekuatan yang bahkan engkau sendiri belum menyadarinya. Allah tidak sedang menghukummu, sahabatku. Allah sedang mendidikmu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Jika engkau tidak pernah merasakan pahitnya kegagalan, bagaimana mungkin engkau bisa menghargai manisnya keberhasilan? Jika engkau tidak pernah merasakan perihnya luka, bagaimana mungkin engkau bisa memiliki empati untuk mengobati luka orang lain? Ingatlah saat-saat ketika engkau merasa paling lemah. Saat itulah sebenarnya Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Di saat engkau berkata bahwa aku sudah tidak sanggup lagi, disitulah Allah menjawab bahwa memang bukan engkau yang sanggup, melainkan aku yang akan memampukanmu. Kesalahan terbesar kita adalah seringkali kita merasa bahwa kita harus menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya sandaran yang tidak akan pernah goyah. Kita punya pelindung yang tidak pernah tidur. Sahabat Jalan Makrifat, mari kita bicara tentang kesabaran. Sabar itu bukan berarti diam tanpa usaha, dan sabar juga bukan berarti membiarkan diri ditindas oleh keadaan. Sabar yang sesungguhnya adalah tetap menjaga prasangka baik kepada Allah, meskipun kenyataan di depan mata terasa sangat pahit. Sabar adalah ketika engkau mampu berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi aku percaya bahwa engkau tidak akan pernah menzalimiku." Lihatlah bagaimana matahari tetap terbit setiap pagi, tanpa pernah terlambat satu detik pun. Lihatlah bagaimana burung-burung di langit pergi, dalam keadaan lapar, dan pulang dalam keadaan kenyang. Apakah engkau pikir Allah yang memberi makan burung-burung itu akan membiarkanmu terlantar begitu saja? Engkau jauh lebih mulia di mata Allah daripada sekadar seekor burung. Engkau adalah ciptaannya yang paling sempurna, yang ditiupkan ruhnya ke dalam ragamu. Maka mustahil jika Allah membiarkanmu sendirian dalam kegelapan tanpa cahaya petunjuknya.
Terkadang rasa berat itu muncul karena kita terlalu mencintai dunia ini. Kita merasa memiliki apa yang sebenarnya hanya titipan. Kita merasa memiliki harta, memiliki pasangan, memiliki anak, bahkan memiliki nyawa kita sendiri. Padahal semua itu adalah milik Allah yang bisa diambil kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Saat kita merasa kehilangan itulah saat dimana kita diingatkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain Allah. Ketika semua yang fana ini menjauh, yang tersisa hanyalah yang maha kekal. Dan disitulah letak kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Apakah engkau lelah? Jika iya, itu manusiawi. Jangan paksa dirimu untuk selalu terlihat kuat di depan manusia. Menangislah di hadapan Allah karena air mata yang tumpah, karena kerinduan dan kepasrahan kepadanya. Adalah air mata yang akan memadamkan api kegelisahan di hatimu. Jangan pernah merasa malu untuk mengakui kelemahanmu di hadapan Sang Maha Kuat. Justru dalam pengakuan akan kelemahan itulah kekuatan ilahi akan turun menaungimu. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu dari kecil hingga detik ini. Berapa banyak lubang yang sudah kau lompati? Berapa banyak badai yang sudah kau lalui? Jika dulu Allah menolongmu keluar dari kesulitan, mengapa sekarang engkau ragu bahwa Dia akan menolongmu lagi? Allah itu sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Jika engkau menyangka Allah akan menolongmu, maka pertolongan itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi jika engkau sudah menyerah dan berputus asa, maka engkau telah menutup pintu rahmat-Nya dengan tanganmu sendiri. Sahabatku, pesan Allah untukmu saat ini sangatlah sederhana. Cukup kembalilah. Kembalilah ke dalam dirimu. Temukan cahaya iman yang selama ini tertutup oleh debu-debu keduniawian. Berhentilah mengejar sesuatu yang terus menjauh, dan mulailah mendekati Dia yang selalu menunggumu dengan tangan terbuka. Dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak, ibarat seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon rindang sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Jangan jadikan tempat berteduh ini sebagai tujuan akhir. Masalahmu, bebanmu, dan rasa sakitmu, semuanya bersifat sementara. Semuanya akan berlalu, sebagaimana malam yang gelap, pasti akan digantikan oleh fajar yang terang. Jangan biarkan hari ini berlalu dengan penyesalan akan masa lalu, atau kecemasan akan masa depan. Hiduplah di saat ini, di detik ini, bersama Allah. Nikmatilah setiap tarikan napasmu sebagai hadiah darinya. Jika engkau masih bisa bernapas, itu artinya Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencintainya lebih dalam, dan untuk menebar manfaat bagi sesama. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan yang kau lalui adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang menyaring siapa saja hamba-Nya yang benar-benar beriman. Allah ingin melihat apakah engkau akan tetap memuji-Nya saat tanganmu kosong, sebagaimana engkau memuji Dia saat tanganmu penuh. Engkau mungkin merasa bahwa Allah tidak mendengar doamu karena apa yang kau minta belum juga terkabul. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa mungkin Allah sedang menghindarkanmu dari sesuatu yang buruk yang tidak kau ketahui? Terkadang kita meminta mawar, namun Allah memberikan kaktus. Kita kecewa dan marah, padahal Allah tahu bahwa di balik duri kaktus itu ada bunga yang akan mekar di waktu yang tepat dan bertahan jauh lebih lama daripada mawar. Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Maka berhentilah mendikte Tuhan tentang bagaimana seharusnya hidupmu berjalan. Serahkanlah kemudi hidupmu kepadanya, karena Dia adalah sebaik-baiknya pengatur urusan. Jika engkau merasa jalan di depanmu buntu, itu berarti engkau harus berhenti berlari dan mulai bersujud. Sujud adalah saat di mana engkau berbisik ke bumi, namun didengar oleh penduduk langit. Di dalam sujudmu, lepaskanlah semua pangkatmu, lepaskanlah semua hartamu, dan lepaskanlah ego-egomu. Jadilah hamba yang fakir di hadapan Sang Maha Kaya. Mungkin orang lain melihatmu baik-baik saja, karena engkau pandai menyembunyikan luka.
engkau tersenyum di depan kamera, namun menangis di atas sajadah. Jangan khawatir, karena Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Allah menghargai setiap perjuanganmu untuk tetap bangkit, meskipun kakimu sudah gemetar karena lelah. Kelak di hari akhir nanti, setiap luka yang kau tanggung dengan sabar akan berubah menjadi cahaya yang akan menerangi jalanmu melewati sirat. Tidak ada kesedihan yang abadi di dunia ini, sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang abadi pula. Semuanya adalah perputaran roda kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi jangan biarkan beban hidup ini membuatmu kehilangan semangat untuk berbuat baik. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun engkau sedang diperlakukan tidak baik oleh keadaan. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut, meskipun hatimu sedang keras membatu karena kecewa. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita bukanlah dunia ini, melainkan akhirat yang kekal, abadi. Jika di dunia ini engkau merasa sesak, maka luaskanlah hatimu dengan mengingat luasnya surga yang telah Allah janjikan bagi mereka yang bersabar. Sahabat jalan makrifat yang saya cintai, mari kita tutup renungan ini dengan sebuah janji pada diri sendiri. Janji untuk tidak lagi mengeluh berlebihan. Janji untuk selalu mencari hikmah di balik setiap musibah. Dan janji untuk terus berjalan menuju Allah, apapun kondisinya. Jika engkau merasa tidak punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara, ingatlah bahwa Allah selalu ada, hanya sejauh doa. Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Rasakanlah kehadirannya dalam setiap detak jantungmu. Rasakanlah cintanya dalam setiap hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Engkau berharga, engkau dicintai, dan engkau kuat karena ada Allah di dalam hatimu. Jangan menyerah sekarang, karena pelangi hanya akan muncul setelah hujan reda. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan teruslah mencintai Allah dengan seluruh jiwamu. Terima kasih telah menyimak renungan ini dari awal hingga akhir. Semoga kata-kata ini bisa menjadi obat bagi hati yang sedang terluka dan menjadi lentera bagi jiwa yang sedang dalam kegelapan. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang sekiranya juga sedang menghadapi beban berat dalam hidupnya. Karena terkadang satu kalimat sederhana bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari keputusasaan. Sampai jumpa di video renungan berikutnya di kanal Jalan Makrifat. Semoga Allah selalu membimbing setiap langkah kita dan mengumpulkan kita semua dalam naungan rahmat-Nya di dunia maupun di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.